dengan saya, host Husnul Khotimah. Jadi kali ini adalah syukur alhamdulillah kita pertama kali mengadakan yang namanya podcast Tayon. Jadi podcast Tayon ini adalah podcast dari Stay Yogyakarta. Podcast Tayon ini kita punya jargon, namanya jargonnya Kakak Jaladupa. Jadi Kakak Jaladupa itu kepanjangannya adalah Kabar Kampus Jogja Lantai 2 Menyambar gitu ya sobat. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan PLH Ketua Stay Yogyakarta guys. Jadi di sini kita kedatangan Bapak Hudan Mudaris SEI MSI. Kita sapa dulu guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hudan Mudaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hudan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak Hudan. Pak Hudan, ini tadi habis ada agenda atau bagaimana Pak? Iya betul Mbak Husnul. Ya, sobat Stay On yang berbahagia. Jadi hari ini tadi ada beberapa agenda di kampus Stay Jakarta. Yang pertama adalah pembukaan KKN ya, tahun 2023. Kemudian dilanjut dengan rapat evaluasi dan pembagian jadwal serta pengukuhan jabatan fungsional dosen serta ya yang kita sekarang lakukan adalah launching podcast Stay On Stay Yogyakarta. Stay Yogyakarta. Jadi kita launching pada hari ini di hari Minggu tanggal 22 Januari. Baik Bapak, sebelumnya boleh nih sharing-sharing terkait dengan bagaimana berdirinya Stay Yogyakarta, kemudian jatuh bangunnya Stay Yogyakarta, kemudian mungkin dosen-dosennya itu bagaimana, kemudian mahasiswanya mungkin boleh Pak bagi sharing-sharing Pak. Ya baik Mbak Husnul Khotimah. Jadi begini ya para sobat Stay On yang berbahagia. Kampus Stay Yogyakarta ini ya awalnya didirikan oleh para pendiri-pendiri Stay Yogyakarta yang luar biasa pada tahun 1971 dengan nama UNU Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kemudian seiring perjalanan waktu mengalami pasang surut, ya pernah kita mengalami satu situasi yang sangat menguntungkan dengan jumlah mahasiswa yang banyak, dengan apa? Itu di tahun berapa Pak? Ya kita pernah mengalami satu fase kejayaan itu di era tahun 2010 ya 2010 ketika itu nama kita sudah berganti menjadi STITI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta ya. Yang waktu itu kita memiliki satu prodi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi satu prodi aja? Satu prodi aja Pendidikan Agama Islam, mahasiswanya mencapai dalam satu angkatan mencapai sekitar 300 orang lebih. Wah keren sekali ya Pak ya. Betul, ya. Apakah itu dari Gunung Kidul aja atau mungkin dari daerah lain? Mayoritas tentu dari Gunung Kidul, tetapi juga ada wilayah di luar Gunung Kidul itu seperti daerah wilayah Wonogiri itu ada dari Praji-Mantoro, kemudian wilayah Klaten itu ada dari Bayat, kemudian wilayah Bantul ada dari Delingo, juga ada beberapa mahasiswa kita Mbak Usul ya yang berasal dari luar Jawa ya. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Jambi, Aceh dan lain-lain. Berarti sudah nasional. Nasional kita ini ya, kita sudah pada tersebar di seluruh Nusantara dan hari ini mereka sudah berkiprah dan membangun Indonesia baik yang ada di Jogja, di luar Jogja maupun di luar Jawa. Baik di luar Jawa. Baik Pak. Selain itu Pak, kalau untuk dosen-dosennya dulu bagaimana? Iya, kalau dosen-dosennya betul ya, jadi bisa kita sampaikan bahwa dosen-dosen Stay Yogyakarta itu selain dosen yang berasal dari Gunung Kidul sendiri, juga berasal dari luar Gunung Kidul ya. Ada yang dosen yang memang asli Gunung Kidul, tetapi yang dari luar Gunung Kidul itu biasanya mereka adalah bapak ibu dosen yang selain mengajar di Stayo juga mengajar di kampus lain, seperti di kampus IAIN Sunan Kalijaga, kampus Universitas Islam Indonesia, maupun kampus-kampus swasta yang lain di Yogyakarta. Jadi mereka selain mengajar, mengabdi di kampus bawah ya di Sleman, di Bantul, mereka juga meluangkan waktu mengabdi mendidik putra-putri anak-anak kita, mahasiswa kita di Wonosari di kampus Stay Yogyakarta. Begitu Pak Sun. Oh gitu. Baik, dulu itu kan namanya Siti Pak. Kenapa itu jadi berubah jadi Stayo? Iya, jadi oke Pak Husnul. Jadi ketika saya masuk tahun 2010 itu namanya masih
Stiti Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta Itu dengan di 2010. 2010 ya, dengan satu prodi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian sekitar tahun 2013 kita melakukan transformasi alih status menjadi sekolah tinggi ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, di mana yang namanya sekolah tinggi itu boleh membuka prodi-prodi ya yang lain, tetapi masih dalam satu rumpun keilmuan agama. Keilmuan agama, pendidikan. Keilmuan ya, baik pendidikan, hukum maupun ekonomi. Jadi selain kita waktu itu kita mengajukan prodi baru itu pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, kemudian prodi hukum keluarga Islam atau al-ahwalus sahsiyah. Kemudian kita mengajukan prodi ekonomi syariah. Ya, kemudian kita mengajukan lagi prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi selain PAI, kita ada PAI, PBA, PGMI itu adalah keilmuan rumpun di bidang pendidikan. Kemudian rumpun hukumnya ada hukum keluarga Islam dan rumpun ekonominya ada ekonomi syariah. Sehingga kita sudah bisa dan beralih nama berstatus menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta yang kampusnya ada di Wonosari, kota yang penuh dengan keindahan, kota yang penuh dengan seni dan budaya yang luar biasa ini. Satu lagi Pak, Apa? tempatnya di Jogja lantai 2. Tempatnya di Jogja lantai 2. Satu-satunya kampus yang berada di negeri Kayangan. Bayangkan ya Pak. Iya, negeri Kayangan. Sebelumnya selebih dari itu Bapak mungkin lebih bisa dijelaskan terkait dengan apa sih, kan sekarang ini Bapak adalah sebagai Ketua PLH STAI Yogyakarta. Mungkin visi misi Bapak untuk memajukan STAI. Iya, terima kasih Mbak Usman, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi begini, ya begitu saya diamanai oleh PBNU sebagai ya, pemilik resmi dari kampus STAI Yogyakarta ini, saya berpikir ya dan berusaha sekuat tenaga dengan izin dan ridho Allah bahwa kami ingin menjadikan kampus STAI Yogyakarta ini menjadi kampus yang unggul, terpercaya di bidang kajian-kajian keislaman. Ya, harapannya di tahun 2030 STAI itu bisa berperan baik di level lokal, regional, bahkan nasional. Tentu dengan aneka macam strategi ya, visi-misi yang telah kita susun baik di statuta, di rencana induk pengembangan, di Renstra maupun di dokumen-dokumen akademik yang lain. Tapi yang pasti bahwa kami hari ini punya core values ya, yang itu ada 4 core values. Yang pertama adalah creativity atau kreativitas, yang kedua adalah innovation atau inovasi, yang ketiga adalah entrepreneurship, kewirausahaan, dan yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Dengan 4 core values ini kita akan coba transfer ke mahasiswa sehingga lulusan-lulusan STAIU selain mereka menguasai keilmuan-keilmuan di bidangnya masing-masing, mereka memiliki soft skill di bidang kreativitas inovasi, soft skill di bidang kewirausahaan, dan soft skill di bidang kepemimpinan. Begitu kira-kira mereka. Oke. Mungkin harapan yang lebih mendalam untuk STAIU ini apa Pak? Kan Bapak itu kan sudah mengabdi dari kurang lebihnya 2010 ya Pak ya. Iya. Itu kan waktu yang sangat lama sekali Pak. Iya. Otomatis Pak Hudan ini adalah salah satu dosen yang mana sudah mengabdi kurang lebihnya 12 tahun Pak. Nah, dari 12 tahun mungkin ada lika-liku perjalanan apa Pak yang bisa sampai Bapak nyasar di STAIU. Iya, sasar saya betul sekali Mbak Usnul. Apalagi Pak Hudan ini apakah asalnya dari Yogyakarta atau dari Wonosari atau mungkin Bukan. Saya ini orang luar Jogja, ya istilah Jawanya itu kabur kanginan Pak Usnul. Oh, ya. kabur kanginan itu bagaimana Pak? Ya kabur kanginan itu ya orang yang merantau gitu kan. Saya asalnya dari Pantura, dari kota Wali, Demak gitu kan. Demak. Ya, dari Demak, ya betul. Kemudian di tahun 2000 saya hijrah dari Demak itu hijrah ke Jogja untuk studi di YIN Sunan Kalijaga hingga saat ini. S1, S2-nya, S3-nya meskipun belum selesai, mohon doanya para pemirsa dan para sobat Stay On ya, kemudian menjadi bekerja di STAI Yogyakarta hingga saat ini. Oh gitu. Kalau kesahnya gitu Pak untuk mengabdi di STAI Yogyakarta, apalagi kan
posisi Bapak tinggalnya di mana? Tinggalnya di bawah Mbak, di lantai 1 Mbak. Di lantai 1 ya? Kabupaten Sleman kebetulan. Kabupaten Iya, Sleman. Sleman. Sedangkan ngajarnya di Kabupaten Gunung Kidul. kurang lebihnya berapa lama ini Pak? Ya untuk- sekitar 30-an kilometer Mbak. Ya, jadi kalau PP ya 60 kilo ya. 60 kilo itu sekitar 2 jam. Iya, 2 jam kurang. 2 jaman ya Pak. Iya. Masya Tapi Allah saya sekali. tapi saya melihatnya itu sebagai sebuah ini adalah peluang yang diberikan oleh Allah bahwa Hudan akan mendapatkan deposit pahala yang banyak dengan dia mengabdi dan berjuang di STAI Yogyakarta karena jarak dia yang lumayan besar. Mungkin berbeda ketika rumah saya hanya ada di Selemparang dengan STAI Yogyakarta yang cukup 5 menit. Tentu itu nilai perjuangannya nggak sebesar ketika rumah saya di Jogja lantai 1. Apa yang membuat Pak Hudan itu tetap bertahan menjadi atau mendedikasikan diri untuk tetap mengajar di Stayo? Iya. Mungkin kalau saya ditanya itu, keluh kesahnya kira-kira gimana? Wah banyak sekali Pak Ustadz. Ya kalau mungkin harus mendata itu mungkin saya bisa menuliskan sekitar 100 keluh kesah kenapa saya itu harus mengajar di Stayo. Tetapi ada satu alasan yang itu menggugurkan 100 keluh kesah, yaitu adalah passion. Passion itu adalah gairah. Ketika orang melakukan sesuatu itu dengan passion, seberat apapun tantangan dan rintangan itu akan hilang dengan sendirinya. Segala tantangan rintangan itu akan meminggir dan memberikan jalan kepada kita untuk meraih kesuksesan. Nah itulah. Karena bagi saya dunia pendidikan, dunia mengajar, dunia ketemu dengan anak-anak muda itu adalah dunia yang sangat menyenangkan. Ketika saya tuh pernah ya Mbak Bro ya, ketika dari rumah itu saya mengalami satu kondisi badan yang kurang sehat, kepala pusing, itu saya paksakan untuk tetap datang mengajar di STAI Yogyakarta, ketemu dengan teman-teman mahasiswa, diskusi, guyon-guyon, gojek-gojek ya sambil kesana kemari itu, tahu-tahu Allah memberikan obat bahwa penyakit saya itu langsung hilang dengan sendirinya. Ya, jadi seperti itu. Ya itulah mungkin kalau orang nyebutnya itu adalah bahwa passion itu jadi bisa mengakibatkan orang itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman sobat Stay On, jadi lakukanlah kegiatan yang mungkin menurut kalian berat itu kan, tetapi ketika kalian melakukan terus-menerus dengan passion, dengan gairah, dengan love, dengan cinta, dengan mahabbah, insya Allah sesuatu yang berat itu akan terasa ringan dan akan menjadi kebiasaan dan membuat Anda menjadi luar biasa Pak Usman. Gitu ya teman-teman sobat Stay On ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak Pak Hudan sharing-sharingnya hari ini sangat luar biasa sekali. Pada intinya kita harus mencintai passion kita, mencintai pekerjaan kita. Karena sesuai dengan passion, otomatis kita mencintai kerjaan. Mencintai. Kalau misalnya kita nggak cinta dengan kerjaan kita, kita akan merasa berat begitu ya Pak. Pekerjaan dengan berat akan terasa berat Pak Usman. Betul sekali. Jadi pada intinya begitu ya Pak. Iya, Terima kasih banyak bincang-bincangnya pada hari ini. Tetap stay tune di Stay On. Kakak jangan lupa kabar kampus Jogja lantai 2